kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang dasar, kasih-Mu yang senantiasa terus menyertai, memimpin setiap kami jemaat Tuhan, sehingga pada sore hari ini kembali kami boleh beribadah di tempat ini. Kami telah belajar memuji meninggikan nama-Mu yang kudus, dan saat ini Bapa, kembali kami rindu untuk Engkau segarkan dengan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang memberikan tuntunan, firman Tuhan yang memberikan suruh pelita di dalam kami melangkah. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu sangat terbatas, kuasai akan budi pikiran hamba-Mu. Biarlah sore hari ini hamba-Mu melayakkan Bapa untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan GBL Sande yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan juga terjadi untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Kau memberikan roh konsentrasi, Kau memberikan roh konsentrasi Bapa. Biarlah pemberitaan firman-Mu, pengajaran pada sore hari ini bisa diterima, bisa dipahami, bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga jemaat Tuhan tempat ini menjadi jemaat yang semakin kokoh di dalam iman mereka, menjadi jemaat yang semakin teguh di dalam iman mereka, menjadi jemaat yang tak tergoyahkan kesetiaannya pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami sadar ketika firman diberitakan ada kuasa-kuasa yang tidak suka, yang akan menghancurkan, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan mengacau, semacam itu mengacaukan pemberitaan firman-Mu saat ini. Allah Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang siap diberikan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Ibu Bapak semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Setelah ada yang berbisa 1 tahun dari tahun 2003 ke bulan 2024, puji Tuhan sehat. Karena kemarin di acara Natal saya belum sempat ketemu, ada beberapa. Dan puji Tuhan, sehari ini kita semuanya Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuji penyembah nama yang kudus. Bahkan saat ini kita akan bersama-sama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, makan rohani yang menyehatkan setiap kita, sehingga setiap kita akan terus bertumbuh dari jemaat-jemaat yang kokoh, jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang diperkenan di hadapan Tuhan, jemaat-jemaat yang punya pegangan tidak mudah digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, gembala pembina kita, Pak Wilan, Tuhan berikan visi misi di awal tahun ini, yaitu satu tema uncertain. Ya. Uncertain itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kokoh, tak tergoyahkan. Nah, kenapa Tuhan berikan itu? Karena Tuhan ingin seluruh jemaat GBI Sade terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang teguh, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kokoh, yang tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai angin pengajaran, tetapi yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita nanti akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Ya, jadi itu menjadi dasar untuk pengertian
pengajaran kita pada sore hari ini. Ibu Bapak, saudara sekalian terkasih, ternyata ajaran atau firman Tuhan ini merupakan penutup dari pengajaran Yesus yang dimulai dari pasal 5. Pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Nanti kita juga akan bersama-sama melihat pola pengajaran yang ada pada masa perjanjian lama. Kita juga mau melihat pola pengajaran pada masa perjanjian baru. Lalu alasan kenapa Yesus mengambil perumpamaan ini. Ini yang melatar belakangi tentu ada. Nah, hari ini kita nanti akan bersama-sama mempelajari ini, ya, membaca, merenungkan, sehingga kita paham ketika kita pulang dari tempat ini, kita membawa oleh-oleh yang luar biasa. Kita menjadi jemaat yang tidak mudah goyah, jemaat yang kokoh. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendasarkan pengajaran kita dari Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri menghormati firman Tuhan ini. Ada di sana yang punya HP juga bisa melihat di HP, yang bawa Alkitab juga ada di Alkitab. Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan perikop 2 macam dasar. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan tibalah kerusakannya. Berbahagialah ibu bapak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi sudah saya katakan, ini merupakan penutup dari pengajaran Yesus. Nah, ini merupakan penutup dari pengajaran Yesus yang dimulai dari pasal 5. Next. Kesempatan ini kita mau bersama-sama menyelidiki, mengamati, ya, dan kembali sekarang. Saya yakin untuk Bapak Ibu yang sudah tekun membaca firman Tuhan akan tahu, ya, dimulai dari yang kelima, Ibu Bapak. Judulnya apa? Perikopnya apa di situ? Ya, ada di situ, ya. Khotbah di atas bukit. Nah, di dalam khotbah di atas bukit, Ibu Bapak, ya, itu ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan. Yang pertama, ucapan bahagia. Masih ingat salah satu ucapan bahagia? Ayo, pasti masih. Berbahagialah orang yang miskin, karena ia yang akan memiliki kerajaan surga. Salah satunya itu, ya. Lalu yang kedua tentang garam dan terang dunia. Siapa garam itu? Kita semuanya adalah garam dan terang dunia. Kalau garam sudah tidak asin, maka tidak ada artinya. Nah, ini kita juga harus menggarami masyarakat melalui iman kita, melalui karakter kita yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Yang ketiga, tentang Yesus dan hukum Taurat, bahwa Yesus datang bukan untuk menghilangkan, meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Itu di dalam pasalnya yang kelima. Lalu di dalam pasal yang ke-6, Bapak, ada 5 hal yang ingin Tuhan sampaikan. Yang pertama tentang hal memberi sedekah, ya, memberi itu baik, karena kita diajar lebih baik kita memberi daripada menerima. Dan ketika kita memberi, itu berarti kita menabur. Dan ketika kita memberikan sedekah, maka ketika memberi dengan tangan kanan, maka tangan kirimu jangan sampai tahu. Artinya apa? Di sini kita diminta oleh Tuhan untuk kita tidak
mencari popularitas, untuk kita mencari penghargaan agar dihargai di mata manusia, tidak, tapi semata-mata karena kita ingin menjadi berkat. Yang kedua yaitu hal berdoa. Bagaimana orang Kristen kalau berdoa berbeda dengan orang-orang dunia yang mungkin keras, pakai toa atau pakai pengeras suara. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, maka kita diminta untuk membasuh muka kita, masuk ke dalam bilik. Biarlah Bapamu yang di surga yang tahu. Luar biasa. Pengajaran-pengajaran Yesus sangat simpel dan praktis serta nyaman sebenarnya kalau untuk kita aplikasikan. Lalu yang berikutnya tentang hal berkuasa, hal mengumpulkan harta. Ya, wahai orang-orang muda yang ada di tempat ini, mulai sekarang jangan engkau mengumpulkan harta, kata kita, yang ada di dunia yang akan hilang oleh pencuri dan rusak oleh ngengat, tetapi kumpulkanlah harta surgawi yang tidak akan hilang oleh pencuri dan rusak oleh ngengat. Di dalam Matius 6 ayatnya 19 sampai 24. Lalu hal kekhawatiran. Sebagai orang Kristen, Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Kita harus senantiasa berserah hanya kepada Tuhan dan percayalah Tuhan itulah yang setia. Ya, aku, kata firman Tuhan, aku, sekali lagi kata firman Tuhan, aku akan menggendong kamu sampai rambutmu pun memutih. Aku setia akan menggendong kamu. Allah kita luar biasa. Allah kita tadi, tahu yang kita 5. Apa tadi? Allah kita Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa. Berbahagialah kita yang punya Allah yang dasar, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli. Coba cari Allah lain yang seperti itu. Tidak ada. Allah yang menyejarah dalam hidup umatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Allah kita itu Allah yang dasar, Allah yang menyejarah, Allah yang langsung campur tangan, Allah yang langsung memilih umatnya. Siapa itu? Bangsa Israel waktu itu. Satu-satunya bangsa di bumi yang langsung dipilih menjadi anak sulung. Ya, diambil dari Mesir. Setelah Tuhan izinkan selama 400 tahun hidup di Mesir di dalam penindasan, kemudian diselamatkan untuk menggenapi janjinya, untuk kembali ke tanah terjanji di tanah sana, Bapak Ibu Saudara. Oke. Lalu yang pasal yang ke-7, yang pertama hal menghakimi. Ya, nanti bisa disedarkan di rumah. Kita tidak boleh menghakimi. Barang siapa yang menghakimi, dia juga akan dihakimi. Jangan merasa paling benar, tetapi bahwa kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ini. Lalu yang berikutnya hal yang kudus dan berharga. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang pengabulan doa. Ingat, pengabulan doa apa? Tidak setiap doa itu Tuhan kabulkan, tapi ada doa-doa yang dikabulkan yang memenuhi syarat. Apa salah satunya? Doa itu yang memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memenuhi keserakahan kedagingan kita. Ya. Dan doa itu pasti harus dilakukan di dalam nama Yesus. Dan ketika kita berdoa harus membereskan hati kita terlebih dahulu. Kalau masih ada ganjalan, maka kita harus belajar mengampuni. Karena kita layak kudus. Yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, demikian firman Tuhan, ialah dosamu. Bukan karena Tuhan tidak mendengarkan, tidak, tapi karena dosa. Maka kita harus membereskan itu. Lalu tentang jalan yang benar, Matius 7 ayat 12-14. Hal pengajaran yang sesat seperti sekarang ini, di mana-mana banyak pengajaran yang sesat. Ya, dari mana kita tahu? Kita nggak menghakimi ya, sekali lagi dari firman Tuhan. Ya, kalau dari firman Tuhan ini sudah pasti benar, maka kita orang-orang Kristen, jemaat GBL Sade harus senantiasa membaca, menyelidiki firman, menjadikan firman itu sebagai makanan rohani, sebagai makanan sehari-hari kita sesuai bacaan tadi.
mendengar, melakukan, dan menjadi bijaksana. Tetapi kalau kita mendengar tetapi tidak melakukan, maka kita akan menjadi atau sebagai orang yang bodoh ketika nanti kita keluar dari tempat ini. Setelah kita beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita tidak melakukan, maka pilihan dari tangan Bapak Ibu Saudara, di tangan kita mau menjadi orang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Oke. Lalu ada dua macam dasar, dan yang terakhir kesan pendengar. Itu dari pasal yang kelima sampai yang ketujuh. Nah, sekarang kita sampai kepada yang M itu, dua macam dasar. Next. Ya. Nah, ternyata Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada pola yang hampir sama. Hampir sama berarti tidak sama, karena hampir sama-sama dua di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru memiliki dua pola. Pola yang pertama di dalam perjanjian lama adalah mendengar, melakukan, lalu mendapatkan berkat. Itu satu, yang pertama. Nah, di sana didukung dalam ayat-ayat Imamat ya 26 ayat 3 sampai 4, juga di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 serta ayat yang ke-14. Ini berbicara tentang berkat. Apa itu berkat? Apa itu berkat? Yang tahu berkat itu apa? Sesuatu yang baik yang diterima oleh manusia karena kebaikan Tuhan, itu berkat. Bukan bermaksud diangkat, ya, berkat. Tetapi pola yang kedua juga harus kita pelajari nanti, ya, yaitu mendengar tidak melakukan maka mendatangkan kutuk. Apa itu kutuk? Apa kutuk itu? Kesialan itu, ya. Ya, hampir sama dengan kesialan. Oke, kita mau baca bersama-sama, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Yang pertama dari Ulangan, dari Imamat 26 ayatnya yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu bisa langsung lihat ke sana atau yang membuka HP juga boleh. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Imamat 26 ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ini firman Tuhan, dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat yang keempat, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini berkat. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat. Masih tentang berkat. Yang kedua, di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dan kedua, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji Tuhan, kalau bangsa Israel dengan baik mendengarkan suara Tuhan, ya, melakukan dengan setia perintahnya, maka Tuhan janji akan mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa yang bangsa pilihan Tuhan, segala bangsa di bumi, di atas segala bangsa di bumi. Penegasannya di ayat yang ke-28, pasal 28 Ulangan pasal yang kedua. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Janji tentang berkat. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita ke Israel, saya sudah sering ke sana. Kalau malam browsing, ya. Kalau secara fisik belum. Itu di sana itu tanahnya berbeda dengan kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang memusuhi mereka. Tetapi janji Tuhan digenapi. Bangsa Israel yang kecil, wilayahnya kecil, karena sebagian masih diduduki oleh bangsa lain,
itu menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang kaya, bangsa yang diberkati. Luar biasa. Hasil pertanian melimpah, ya. Bahkan termasuk salah satu negara maju pada merdeka belakangan loh. Baru tahun 1948 mereka merdeka. Kita 1945. Kita sudah maju belum? Belum. Kita masih dalam proses. Kenapa? Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi, ya. Kalau mereka kesulitan air, sekarang mereka berlimpah air. Dari mana? Tuhan berikan hikmat, kepintaran. Bangsa yang paling pintar di bumi itu adalah bangsa Israel. Kenapa? Bapak Ibu tahu enggak kenapa pintar? Bukan karena makan bakso, makan enggak. Tapi satu-satunya bangsa di dunia yang langsung Tuhan beri makan dari surga, namanya manna. Enggak ada bangsa lain, ya. Hanya bangsa Israel yang Tuhan berikan makanan daging, burung puyuh yang Tuhan kirim lewat angin. Ribuan, jutaan burung puyuh datang, tinggal nangkap. Nah itu bangsa Israel. Dan bangsa Israel kalau makan tidak serakah seperti kita. Woi. Pola yang kedua, nah ini mendengar dan tidak melakukan, maka mendatangkan kutuk. Dijelaskan di dalam Imamat 26 ayat 14 sampai 16 serta Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 serta ayat yang ke-14. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Saudara. Nanti bisa dicek di rumah, dicatat juga boleh, ditanya di HP juga boleh. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan saya sedang mendengarkan Tuhan, dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perintahku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, segala hasilnya akan habis dimakan musuh. Ini kutukan, ya. Kalau bangsa Israel tidak mendengarkan suara Tuhan, kalau bangsa Israel tidak melakukan segala perintah Tuhan, ya, maka kalau bangsa Israel menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan, maka yang terjadi seperti itu, ya. Luar biasa. Lalu yang berikutnya, next, ya. Di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-14. Ini merupakan penegasan, lebih tegas lagi. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, artinya apa? Setia kepada Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang dan beribadah kepadanya. Itu caranya. Kalau itu dilakukan, menyimpang ke kiri, beribadah kepada Allah lain, maka yang terjadi adalah kutuk. Apakah ini hanya ancaman? Digenapi tidak? Ternyata digenapi, Bapak. Bangsa Israel pernah di dalam perjalanannya, satu generasi harus hilang, mati sia-sia di padang gurun. Berjalan sebenarnya dari Mesir ke tanah terjanji itu tidak jauh-jauh amat, tetapi berjalan berapa tahun? 40 tahun hutan, ya. Sana banyak kalajengking, banyak ular, banyak binatang buas. Lalu apa? Karena mereka sering menggerutu, mereka tidak setia, maka satu generasi habis, termasuk Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak izinkan untuk sampai ke tanah terjanji. Tuhan itu adil. Musa hanya diizinkan melihat dari gunung, melihat. Musa, lihatlah, itu tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Musa melihat. Kalau nggak salah dari gunung Nebo mereka melihat, ya.
Oh, ternyata luar biasa. Satu-satunya yang bukan, dua orang yang berhasil memimpin bangsa Israel generasi kedua, yaitu Kaleb dan Joshua. Kaleb dan Joshua berhasil memimpin bangsa itu masuk ke tanah terjanji. Nah, jadi Tuhan tidak pernah mengancam. Dan nanti dalam perkembangannya bangsa Israel pernah berpaling ke kanan maupun ke kiri, menjadi penyembah Allah lain. Baik itu menyembah Baal, baik itu menyembah Asitoret, baik itu menyembah Molok. Bahkan begini, ngeri lagi, bangsa Israel mengikuti Allah bangsa-bangsa sekitarnya dengan cara mengorbankan anaknya, dibakar hidup-hidup. Ini kekejian di mata Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah itu setia, maka Allah menghajar bangsa Israel melalui bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ya, bangsa Israel berulang kali ditindas, bangsa Israel berulang kali dibuang ke pembuangan. Ya, ingat kalau Bapak Ibu yang sudah sering kali membaca, ada masa sebelum munculnya raja-raja. Masa apa? Hakim. Ya, itu. Kita bangsa Israel tidak sebagai bangsa Midian. Bangsa Israel tidak sebagai bangsa Filistin. Ya. Lalu baru nanti mereka minta raja. Ya, melalui Samuel. Raja pertama Saul. Oke. Allah itu adil, menerima berkat atau menerima kutuk adalah suatu pilihan. Ini adalah hal yang adil. Allah tidak membeda-bedakan. Ibu Bapak, kita juga Israel rohani. Pilihan ada di tangan Ibu Bapak, mau mendapatkan berkat atau mendapatkan kutuk. Pilihan. Silakan, mau pilih mana? Tapi nggak boleh pilih dua-duanya. Kalau ingin mendapatkan berkat, maka kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin dikutuk, mendengar dan jangan melakukan firman Tuhan, pasti kena kutuk. Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang tidak membeda-bedakan. Ini menurut perjanjian lama. Next. Bagaimana dengan pola perjanjian baru? Pola perjanjian baru secara gamblang, secara indah tadi dijelaskan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Nah, yang pertama, mendengar dan melakukan ajaran Yesus sebagai orang yang bijaksana. Mendengar dan melakukan. Yang kedua, mendengar dan tidak melakukan ajaran Yesus adalah orang bodoh. Pilihan ada di tangan kita, di tangan Bapak Ibu Saudara. Mau menjadi orang bijaksana, dengarkan, lakukan. Mau menjadi orang bodoh, dengarkan dan jangan lakukan. Nah, ini puji Tuhan, saya bersyukur saya hidup, saya boleh bertumbuh sebagai orang Kristen di dalam gereja Bethel Indonesia. Puji Tuhan, di sini selalu diingatkan untuk membaca firman Tuhan. Makanya kemarin dikirim, kalau Bapak Ibu ya masuk di grup, apa itu? Hagam ya, panduan membaca kitab suci sepanjang tahun. Ayo lakukan. Yang belum, tidak ada kata terlambat, karena saya dulu juga pernah terlambat. Di tengah jalan saya juga pernah berhenti, tapi saya sekarang mulai lagi dari nol. Hanya hari ini yang belum sempat membaca, ya, belum sempat baca dari hari ini dan kemarin belum sempat. Tapi nanti pulang ini pasti bisa diusahakan untuk membaca firman Tuhan. Nah, oke. Menjadi orang bijak dan menjadi orang bodoh adalah sebuah pilihan. Orang Kristen yang unsecond dan orang Kristen yang second adalah pilihan masing-masing. Pilihan Bapak Ibu. Kalau kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi umat yang paham tentang ajaran Yesus. Kita akan menjadi umat yang punya pegangan. Kita akan menjadi umat yang unshaken, yang kokoh, yang teguh di dalam pengajaran firman Tuhan. Maka kita menjadi orang bijaksana. Pilihannya adalah tepat
kita akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Tetapi kalau kita sebaliknya mendengar dan tidak melakukan, maka kita akan menjadi orang yang bodoh, orang yang merugi. Nah, ini sudah mendengar firman Tuhan semuanya, belajar melakukan. Tapi kalau dalam perjalanannya apa? Jatuh gimana, Pak? Enggak apa-apa. Karena itu kedagingan. Kita berusaha untuk tidak jatuh dalam satu dosa yang sama. Jangan dikira Pak Agus yang beri depan enggak jatuh bangun ya. Pak Agus jatuh bangun. Tapi setelah jatuh cepat bangun. Jangan jatuh malah menjatuhkan diri enggak. Jatuh bangun. Lalu apa? Bangun. Nah, gitu. Jadi kalau iman kita atau perkembangan kita itu kalau statis, data-data saja, enggak asik. Tapi kalau kata saya perkembangannya itu begini, mula-mula data sampai umur 30-an ya, itu data sedikit turun, naik lagi, menggebu-gebu, terus apa? Turun, jatuh sampai puluhan tahun. Saya menjadi jemaat yang beriman pernah puluhan tahun, naik lagi. Baru 2018 setelah Tuhan ajar, maka kembali saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu sayang dengan saya. Jangan sampai Bapak Ibu Tuhan ajar, tetaplah setia. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan Tuhan, tidak ada alasan untuk tetap berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa. Bapak Agus bicaranya keras ya. Saya melihat Bapak Ibu sudah bukan bayi-bayi rohani, tapi sekarang sudah mulai remaja dan dewasa rohani. Kalau kita diberikan makanan yang lembut-lembut, maka kita akan menjadi bayi-bayi rohani, tidak pernah dewasa. Jangan ada yang sakit hati. Itu usaha Tuhan, bukan usaha Pak Agus, ya. Oke. Mari kita lihat. Perkataan Yesus adalah landasan bagi hidup yang unshaken. Perkataan Yesus adalah landasan bagi hidup yang kokoh. Ya, hidup yang kokoh, hidup yang tidak mudah goyah, hidup yang diberkati. Perkataan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari firman. Maka kita sekali lagi, saya ingatkan, kita wajib menjadikan firman itu sebagai makanan rohani sehari-hari. Baca firman Tuhan dalam terang Roh Kudus. Jangan membaca firman Tuhan kayak novel, tidak akan ngefek. Ya. Dan nanti setiap kali membaca firman Tuhan itu pengalaman, itu ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan. Ya, yang Tuhan singkapkan. Ini ada. Baik, kita akan baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ini ayat yang luar biasa. Setiap orang Kristen mesti tahu ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Siapa itu? Yesus. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Allah yang berkata, Allah yang berbicara, itu pasti benar. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, ini. Maka dia disebut juga sebagai Allah. Dia Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14, dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus, apa yang dikatakan Yesus, itu adalah kebenaran dan penuh kasih karunia. Coba kalau kita kembali ke masa sebelum Yesus datang ke dunia untuk menghapuskan dosa, itu melalui pengorbanan binatang. Kalau kita berdoa tidak bisa langsung mengambil Tuhan, hanya Imam Agung setahun sekali. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia dan melalui pengorbanan di kayu salib, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita bisa menghampiri tahta Tuhan setiap saat, kapanpun kita mau. Ya. Dengan apa? Dengan darah anak domba.
yang lalu kalau tidak salah sudah saya jelaskan masalah itu ya. Maka ketika Yesus dipantai di kayu salib, tirai bayi suci terbelah menjadi dua. Nah itu di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, barang siapa menyangkal Yesus, pilihan jelas binasa. Binasa. Kalau ada di antara orang-orang muda di tempat ini yang karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena harta, karena kedudukan menyangkal Yesus, maka pilihanmu adalah binasa, kematian. Maka hari ini saya mengajak untuk kita tetap setia, berdiri kokoh, karena sudah pasti bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal, yang percaya. Boleh katakan amin. Luar biasa. Kita berikan pilihan ke Tuhan. Luar biasa. Pengajaran Tuhan, ya, visi misi yang disampaikan kepada hambanya Pak Bilan luar biasa. Ketika saya diberi apa yang materi sama itu, saya bingung. Apa itu saya? Bingung, saya bergumul benar-benar. Ya, baru Tuhan singkapkan itu hari Kamis. Oke, next. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kenapa Yesus mengajarkan hal seperti itu? Ingat, Yesus itu kalau mengajar melalui perumpamaan. Perumpamaan yang mudah ditangkap, dipahami oleh masyarakat. Ini latar belakangnya adalah kondisi tanah di Israel, ya. Tanah di Israel itu menurut Ulangan 11 ayat 10 maupun Ulangan yang ke-11, tanahnya berpasir dan berbatu-batu. Nah, ini tanah Israel. Makanya tadi apa? Kalau yang bijaksana mendirikan rumah itu di atas fondasi batu, fondasi yang kokoh. Kita sebagai orang Kristen juga harus mendasarkan hidup kita pada fondasi yang kuat, yaitu batu penjuru Yesus Kristus. Maka ketika ada badai melanda, kita akan tetap berdiri kokoh. Sebaliknya, kalau yang bodoh mendirikan rumah di atas dasar pasir, memang nyaman, cepat, tapi ketika nanti datang hujan, banjir, dan badai, maka robohlah rumah itu. Dan bisa dikatakan, baik, kita mau baca bersama-sama. Ulangan 11 ayat yang 10. Sebab negeri kemana engkau masuk, ini berbicara tentang tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mendudukinya. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Tidak, ya. Kalau di Mesir tanahnya itu lembah Sungai Nil, tanahnya sangat subur, ya. Maka disebut tanah Mesir disebut sebagai hadiah Sungai Nil karena kesuburannya. Ya, bangsa Israel begitu ingat pada dulu. Kenapa? Tak usah membawa aku ke sini untuk mati. Padahal di sana kita bebas makan apa itu? Semangka, makan bawang apa itu bawang prei, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bangsa Israel ada apa? Nah, oke. Dari mana kamu keluar? Yang setelah ditabur benih harus kamu airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Itu di Mesir seperti itu. Setelah ditanam maka harus diairi dengan air. Nah, lalu di dalam Ulangan 11 tetapi ini berbicara tentang tanah Kanaan, ya, negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, di Kanaan, ya, ia negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Tanah Kanaan, tanah Israel. Kalau sekarang orang suka punya tanah Palestina, negeri Palestina, itu tanahnya banyak menerima curah hujan dibandingkan dengan Mesir. Tanahnya, kontur tanahnya berpasir, berbatu-batu dan bergunung-gunung. Kalau di Mesir datar-datar saja, ya, karena di lembah, ya, gitu. Nah, di Israel curah hujan, ya, musim hujan
terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Beda dengan kita. Kalau kita musim hujan di Indonesia itu dari bulan biasanya bulan apa? Oktober sampai April. Nah, gitu. Nah, ini beda. Mereka Oktober sampai Maret. Berarti lebih panjang kita ya. Nah, puncaknya pada bulan Desember sampai Februari. Itu besar-besarnya air hujan. Tempat kita sudah rusak sekarang. Akibat pemanasan global, maka sekarang cuaca menjadi kacau. Musim menjadi kacau. Seumur-umur, setelah saya berumur 58 mau 59 tahun, itu baru kali ini terjadi di tanah kelahiran saya sana di Jogja, itu membeli air. Kenapa? Mata air mati. Kemarin itu masih mata air masih, tetapi hujan, setelah hujan mata air benar-benar mati. Lalu bapak pun sedih, bapak pun mau mandi, gak ada air, gimana ini? Lalu membeli air. Ya, itu yang terjadi. Pada selama ini tidak pernah. Nah, karena cuaca berubah. Akibat apa? Pemanasan global. Ulah manusia. Oke. Nah, baik. Pada bulan tidak ada hujan, tanah di sana kelihatan oke-oke saja untuk dibangun rumah. Bagus. Ketika tidak ada hujan, ya. Tapi pada musim penghujan, area tanah itu dapat berubah menjadi tempat aliran hujan yang besar dan angin yang kencang dapat menjadi bencana banjir bandang. Jadi Israel kena apa tadi? Hujan yang deras, angin badai dan banjir bandang. Saya pernah ngobrol dengan Pak Wila. Pak Wila bercerita bahwa di tanah Israel itu, kalau namanya angin badai itu luar biasa kuat. Apalagi kalau di puncak gunung, paksa harus merendah. Kalau enggak bisa terpental, kan anginnya sangat kuat. Kalau tempat kita ada sih angin yang merusak juga ya, angin puting beliung ya. Tapi di sana sering ya. Orang yang mau membangun rumah harus ekstra hati-hati dan harus penuh perhitungan yang matang dan penuh keahlian agar bangunannya tidak mengalami kerusakan pada saat bencana alam terjadi. Maka Yesus berkata, membangun di atas dasar batu, itulah orang yang bijaksana. Kalau orang bodoh membangun rumah di atas dasar pasir. Jangan kita membangun rumah rohani kita di atas pasir. Artinya apa? Bukan mendasarkan pada pengajaran Yesus. Yang terjadi apa? Bencana. Tapi kalau kita mengajarkan, mendasarkan pada pengajaran Yesus, kita sepenuhnya percaya hanya pada Yesus, maka upahnya sudah pasti hidup yang kekal. Upahnya sudah pasti kita akan diselamatkan. Upahnya sudah pasti, barang siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Dia ada di tangan kita semuanya. Mau pilih binasa atau pilih hidup yang kekal, mau pilih mendapat berkat atau mendapat kutuk, pilihan dari tangan kita masing-masing. Tapi ingat, Allah kita, Allah yang adil, Allah yang tidak membeda-bedakan. Ya, ada konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Amin. Saya undang untuk ke depan. Sekali lagi Ibu Bapak, kesimpulannya dalam perjanjian lama polanya adalah mendengar, melakukan, dapat berkat. Mendengar, tidak melakukan, mendapat kutuk. Kalau perjanjian baru, mendengar, melakukan, menjadi orang bijaksana. Mendengar, tidak melakukan, orang yang bodoh. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu Bapa, Kau terreka di dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan ini, sehingga kami tetap setia menjadi jemaat yang tetap berdiri kokoh, berdiri teguh dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Haleluya. Firman-Mu
begitu, maka ada konsekuensi kutukan akan terjadi. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, maka engkau akan jadi orang yang bijaksana. Sebaliknya, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ketika engkau pulang, engkau tidak melakukannya, maka engkau akan menjadi orang yang bodoh. Pilihan dari tanganmu. Sekali lagi, pilihan dari tanganmu. Allah kita Allah yang adil, Allah yang tidak membeda-bedakan. Sebagai orang Kristen, engkau menjadi orang yang unshaken, menjadi orang unshaken akan tanganmu. Sekali lagi, kita angkat pujian. Buat kebenaran firman. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena pada kesempatan ini Engkau telah mengingatkan kami akan konsekuensi yang kami terima. Kami rindu Bapa, seluruh yang hadir saat ini menjadi jemaat-jemaat yang unshaken, jemaat-jemaat yang kokoh imannya, jemaat-jemaat yang tidak mudah goyah, jemaat-jemaat yang mendengar firman melakukannya. Jika kami semuanya Bapa layak untuk menerima berkat, kami rindu Tuhan mendengar firman Tuhan, melakukannya, sehingga seluruh jemaat Tuhan GBR Sate yang saat ini bersama-sama dengan kami